Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nupalikavi dari kelas 12O. Di sini saya akan mengerjain tugas dari Pak Wawan, yaitu aksi nyata. Pada tanggal 26 Januari 2026 di kelas O dapat tugas dari Pak Wawan, yaitu kartu peran, yang dimana terbagi menjadi 5, yaitu pedagang, pembeli, afiliat, kurir, dan penonton, dan yang terakhir jasa keuangan. Dan disuruh Pak Wawan bikin kelompok yang beranggotakan 6 orang nggak salah. Lalu dibagikan peran-peran tersebut dan setiap orang membuat kartu peran dengan bahan karton dan kardus untuk ditempelkan di belakang karton. Dengan tingginya itu nggak salah 15 cm dan lebarnya 20 cm. Di sini saya mendapatkan peran dengan jasa keuangan, yang dimana perannya itu adalah menyediakan alat pembayaran dan menyalurkan modal usaha, menjamin keamanan saat transaksi, mendukung kelancaran distribusi, dan terakhir yaitu mendukung pertumbuhan perdagangan digital. Nah, setelah dari tugas itu kartu peran, muncullah tugas baru yang itu eksplorasi konsep. Setelah melalui kartu peran ini terbitlah yang dimana Pak Wawan menyuruh kami berpasangan dengan teman sebangku. Terus di situ salah disuruh bertukar kartu dan mengasih masukan minimal 3 masukan dari isi kartu peran yang sudah dibuat teman saya, yaitu si Jopan. Dan dibikin masukan itu dalam video nggak salah berdua itu, lalu bergantian pas memberi masukan dan diupload di eksplorasi konsep dengan Google Drive. Setelah selesai mengupload, Pak Wawan menyuruh kami berkomentari 2 video kawanmu dengan menemukan atau melihat pada menit berapa yang akan kami komentari dan mengungkapkan apa informasi yang kamu dapat, apa kelebihan video tersebut. Baru tuh setelah eksplorasi konsep kami lalui, muncullah lagi tugas baru dari Pak Wawan, yaitu refleksi terbimbing. Setelah kami menyelesaikan eksplorasi konsep, Pak Wawan memberikan tugas baru, yaitu menguraikan masukan kawan sebangku saya, yaitu si Jopan, yang dimana ada 3 pertanyaan. Apa yang dimasukkan kawan saya itu yang saya terima dari rekan sebangku saya dalam eksplorasi konsep. Yang kedua, yaitu keterbalikannya, apa yang saya berikan masukan kepada teman sebangku saya. Yang ketiga, yaitu bagaimana tanggapan saya terhadap masukan 3 item itu. Keempat, yaitu bagaimana saya menerapkan apa saja yang menjadi masukan rekan sebangku saya. Dan terakhir, yaitu perasaan saya gimana pas rekan sebangku saya, si Jopan, saat memberikan masukan terhadap kartu peran saya. Nah, setelah melalui tugas ini, refleksi terbimbing, muncullah lagi tugas baru dari Pak Wawan, yaitu ruang kolaborasi. Di sini kami disuruh Pak Wawan melanjuti kelompok yang mulai dari diri pada saat pembagian peran-peran, yaitu peran pedagang, afiliat, pembeli, kurir, penonton, dan jasa keuangan. Di sini kami disuruh membuat akun sebagai pedagang di platform seperti Shopee, TikTok, Lazada, atau Tokopedia. Satu kelompok minimal 1 akun, nggak minimal sih, cuma 1 akun. Setiap anggota harus melakukan perannya masing-masing dan sertakan dokumentasinya. Pedagang setahu saya harus memiliki akun untuk berdagang dengan platform yang disetujui setiap anggota kelompok. Karena kami ada memiliki anggota yang pernah berjualan menjadi afiliat di Shopee, jadi kami menggunakan aplikasi Shopee. Afiliat yang pernah menjadi perantara saat berjualan, para pembeli yaitu ingin mencari atau membeli barang yang ia inginkan. Peran kurir ini bermacam jenis kurirnya, ada JNT, Same Day, dan Shopee Express, yang dimana perannya itu mengantar barang yang dimana saat pedagang sudah memberikan resi kepada kurir. Peran penonton ya simpel aja, mencari barang, menonton, like postingan, ya sekedar melihat aja sih sebenarnya. Peran jasa keuangannya itu saya sendiri yang menyediakan alat pembayaran saat melakukan transaksi antara pembeli dan penjual. Di sini ada dokumentasinya. Demonstrasi kontekstual. Tugas kami setelah kami melewatin ruang kolaborasi, muncullah tugas baru dari Pak Wawan lagi, yaitu demonstrasi kontekstual. Yang dimana tugas kami di demonstrasi kontekstual ini yaitu mempraktikkan proses transaksi online di mana platform yang telah ditentukan dan dilakukan transaksi, dimulai dari peran pembeli melakukan chattingan ke penjual sebelum transaksi, lalu penjual membalas. Pembeli membeli barang, jasa keuangan yang melakukan pembayaran, lalu pedagang merespon sampai mengemas barang. Kemudian kurir yang mengantarkan kepada jasa pengiriman sampai pembeli menerima barang. Dan kami disuruh Pak Wawan menyertakan dokumentasi berbagai peran masing-masing.
Nah, setelah selesai dari situ, muncullah lagi tugas baru yang belum terakhir, elaborasi pemahaman. Yang dimana kami disuruh Pak Wawan mengambil pembelajaran dari setiap proses yang kita jalani di pembuatan komunitas perdagangan digital, dan disuruh ikuti instruksi Pak Wawan yang di LMS sesuai dengan pengalaman bekerja masing-masing. Terdapat 7 soal. Yang pertama yang menyertakan dokumentasi yang diletakkan di Google Drive. Yang kedua, menceritakan kendala kelompok saya dalam proses pendaftaran akun dan diceritakan sisi peran saya. Yang ketiga, siapa anggota kelompok yang berperan besar? Menurut saya sih kurir lah. Yang keempat, yaitu kendala saat menghadapi demonstrasi kontekstual dan penyebab hambatannya. Kelima, yaitu apa langkah solusi yang kami ambil dalam mengatasi masalah atau hambatan pada pertanyaan keempat di atas. Keenam, yaitu pelajaran yang dapat saya ambil dari proses pembelajaran sampai demonstrasi kontekstual. Dan terakhirnya itu ya paling dari memberikan masukan dari skala 1 sampai 5, berikan pendapat saya. Mungkin sampai situ aja. Lalu tugas yang terakhir yaitu keterkaitan antar materi atau KAM. Kali ini kami disuruh untuk menghubungkan alur pertama mulai dari diri sampai dengan elaborasi pemahaman. Di sini kami disuruh bikin narasi cerita dengan diketik dengan hurufnya itu Times New Roman, fontnya ukuran 12, spasia 1,5, marginnya itu 3222. Narasinya minimal di sini kami disuruh Pak Wawan 2 halaman di Microsoft Word tanpa gambar, tanpa gambar. Pokoknya narasi cuma ketikan aja. Masing-masing individu membuat narasinya. Itu kan kelompok. Dan yang kedua kalau salah yaitu ada berkelompok. Kami disuruh meminta pendapat salah satu guru semansa tentang narasi antar keterkaitan materi kami ini, yang dibuat oleh salah satu teman saya. Di sini kami memilih si Bilkis nanti disuruh rekam dan tanggapan itu pokoknya direkam dari guru tersebut, yaitu Pak Wawan sih kami bukan Pak Wawan kami pilih, Irsyadul kami pilih. Nah di situ setelah kami mendengarkan tanggapan dari Pak Irsyadul, kami disuruh upload video itu ke YouTube dan sertakan linknya, disuruh terkaitan antar materi itu sekalian narasinya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.